Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 11 November 2025. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, uskup dan pengaku iman, lahir di Hungaria Barat tahun 335. Namun ia dibesarkan di Italia. Ayahnya seorang perwira tinggi Romawi yang masih aktif dan ingin agar anaknya juga mengikuti jejaknya menjadi perwira. Mereka masih kafir. Namun diam-diam pada usia 10 tahun Martinus mengikuti pelajaran agama tanpa sepengetahuan orang tuanya. Umur 15 tahun ia masuki dinas militer. Dan dalam suatu perjalanan masuk ke sebuah kota pada musim dingin, Martinus berpapasan dengan seorang pengemis malang yang kedinginan di pintu gerbang. Melihat sorot matanya, pengemis itu mengharapkan sesuatu. Namun sayang, Martinus tidak membawa uang sepeser pun. Maka ia tanpa pikir panjang, tergerak oleh belas kasihan, mengambil pedang, membagi mantolnya menjadi dua. Bagian satu untuk pengemis dan bagian yang lain untuk dia. Ketika sampai di tengah kota, banyak orang menertawakan karena mantolnya yang aneh itu. Namun Martinus tidak mempedulikannya. Pada malam itu juga Yesus menampakkan diri kepada Martinus. Bersama dengan para malaikat, dilihatnya Yesus mengenakan mantel setengah potongan yang sama dengan bagian yang diberikan kepada pengemis tadi. Kepada para malaikat, Yesus berkata, "Martinus, seorang katakumen, memberikan aku mantel ini." Maka tak lama kemudian ia dipermandikan dan mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas militer. Banyak orang mencemooh, takut dan sebagainya, bodoh dan sebagainya. Namun dengan tegas Martinus menjawab, "Saya berani pergi berperang dan bersiap berdiri di baris terdepan tanpa membawa sepucuk senjata pun." Akhirnya permohonan dikabulkan dan ia resmi keluar dari dinas militer Romawi. Ia kemudian menjadi murid Santo Hilarius, uskup. Setelah beberapa lama dididik oleh Santo Hilarius, ia menerima tapisan imam dan diutus ke Yugoslavia, mengatakan Injil di sana. Namun karena banyak tantangan dari para penganut aliran sesat Arianisme, ia mengundurkan diri dan hidup bertapa di sebuah pulau dekat pantai selatan Perancis. Ia bergabung dengan para rahib-rahib dan mencoba untuk bertapa. Ia menjadi pembimbing bagi rahib-rahib yang lain. Umur 55 tahun, ia dihabiskan menjadi uskup, namun tidak punya istana.
Yang ada hanyalah bilik sederhana. Ia terus memberitakan Injil, kabar gembira lewat khotbah-khotbahnya. Banyak orang datang mengunjunginya. Dan akhirnya ia benar-benar menjadi panutan bagi orang-orang waktu itu. Martinus hidup sederhana. Ia menentang paksaan dan ia tetap setia pada panggilannya. Ia meninggal dunia 8 November 397. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk setia sampai akhir. Sabda Tuhan hari ini dari kitab Kebijaksanaan sebagai bacaan yang pertama. Kebijaksanaan menuturkan bahwa manusia diciptakan untuk kebakaan dan untuk dijadikannya gambaran malaikat sendiri. Tapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dalam dunia dan mempengaruhi manusia. Namun orang-orang benar, jiwanya ada di tangan Tuhan. Memang menurut pandangan orang bodoh, mereka itu mati, padahal mereka menikmati ketentraman. Artinya orang-orang yang meninggal dalam Kristus tidak akan sia-sia karena akan dimurnikan dalam dapur api. Dan mereka yang kedapatan setia akan hidup mulia bersama dengan Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai 10. Yesus menyampaikan perumpamaan. Siapakah di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makan bagiku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku." Sampai selesai, baru setelah itu akan mempersilahkan makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, "Kami adalah hamba-hambamu yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari kitab Kebijaksanaan semakin jelas pola pikir Allah dan manusia sangat berbeda. Orang yang meninggal menurut kacamata orang bodoh, mereka itu mati sia-sia. Tapi sebenarnya mereka nikmati hidup kekal dan kesejahteraan. Segala bentuk kesulitan yang kita hadapi bagaikan emas yang dimatangkan dalam api yang menjadi tua dan menjadi emas yang baik. Maka kita bila menghadapi tantangan dan kesulitan, kalau kita bertahan dengan baik, maka kita akan seperti emas yang dibakar dalam api, semakin tua dan semakin baik. Oleh karena itu, sekalipun dunia membenci kita, tantangan menghadang kita, kalau kita setia, maka kita bagikan emas yang dipanggang dalam api menjadi lebih baik, kokoh dan kuat.
Maka mari kita mencoba melihat kehendak Allah dalam hidup kita, meskipun menurut kacamata orang bodoh, sia-sia, mati, dan tidak ada gunanya, tapi kita yakini ini adalah yang terbaik untuk anak-anak Allah jika mereka setia kepada Kristus. Pada Injil kita diingatkan, kalau kita melakukan kehendak Allah, sudah sepantasnya. Kami ini adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tugas perutusan yang diembankan kepada kita harus kita lakukan dengan baik. Tidak perlu menuntut balasan, tetapi kita sadari inilah kehendak yang harus kami lakukan. Yang berarti saya siap sedia melakukan kehendak-Mu tanpa mengharapkan imbalan, kecuali hidup kekal bersama Kristus. Menjadi pelayan gereja dalam bentuk apapun merupakan kehendak Allah. Sehingga kalau kita melakukan, kita tidak perlu berpikir apa yang harus kita terima, tapi hanya mengatakan kami adalah hamba-hamba-Mu yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Maka mari datang kepada Yesus, dekat kepadanya, dan melakukan apa yang harus kami lakukan, karena kehendak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Mudah-mudahan kita sadar ikut Yesus berarti ikut ambil bagian dalam karya kerasulan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh mengajak kami untuk setia kepada kehendak-Mu. Sebagai hamba-hamba-Mu yang Kuutus ambil bagian dalam karya keselamatan. Semoga kami semakin mampu dan pantas menjadi orang-orang pilihan-Mu yang bekerja tanpa mengharapkan upah, hanya mengharapkan keselamatan. Maka semoga kami Kau kuatkan, Kau mampukan melihat kehendak-Mu dalam setiap perjuangan dan perkataan kami. Semoga Engkau menguatkan iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah, kadang mandek. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar dalam situasi apapun kami tetap berpegang pada kehendak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk melaksanakan pola hidup yang sehat, agar kita sehat dan terhindar dari segala penyakit. Saya mengingatkan amplop-amplop dari para Prodati yang masih dibawa ke rumah bisa diisi dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang ada di depan pintu samping gereja. Kalau penjualan sudah transfer, seandainya mungkin bisa memberikan bukti transfernya untuk kita rekap, atau juga bisa dibawa dikirimkan ke Purwodadi. OMK saya undang untuk ikut retret tanggal 29-30. Mari orang tua saya dorong untuk ambil bagian anak-anak mereka dalam retret itu, agar mereka memiliki semangat kehidupan menggereja. Mudah-mudahan dengan dukungan panjenengan semua,
target OMK untuk retret bisa berhasil. Terima kasih untuk pernasta penjenengan lewat doa-doa, berian diri, berian waktu, berian tenaga, berian karya, dan dana yang berguna bagi gereja. Semoga akhirnya dengan cara itu gereja kita semakin berkembang untuk mewartakan kerajaan Tuhan. Saya ingatkan tanggal 14 hari Jumat Dewan Pleno untuk hadir di Mandala Graha untuk mengadakan pemilihan calon anggota DPPH. Saya betul-betul mengharapkan panjenengan hadir sebagai bentuk partisipasi pemilihan anggota DPPH. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.